di belakang semua kejadian ini Tuhan atau iblis? Ada dua sisi ya, ada dua sisi. Ada dua sisi. Sisi Ya, pertama sisi, Tuhan, ya. sisi kedua iblis. Orang-orang yang Berarti dipakai gitu ya. Berarti Orang-orang Tuhan yang- dengan iblis kerjasama dalam hal ini. ada dua sisi yang mungkin bisa dikatakan bukan sebuah kerjasama. Loh, memang kejadian. Kalau tidak apa? kerjasama, maka penyaliban itu tidak akan dikelilingi oleh upaya iblis. Murni Yesus yang datang dan tidak ada penangkapan. Yang ada pada saat itu, yuk kita makan siang yuk. Tinggal 1 jam lagi kita akan mempersembahkan Tuhan untuk dosa-dosa kutukan manusia. Ayo, siapa yang siapkan salibnya? Mari kita buat kegiatan kita hari ini semeriah mungkin. Silakan yang menjadi eksekutor yang akan membunuh saya siapa aja. Nama-nama kalian sudah dicatat di surga loh. Ayo, hari ini ya, hari Jumat ya, sebelum Sabat mayat saya nanti Anda turunkan ya. Baik paman, itu kalau bukan rekayasa iblis. Makanya, kenapa saya bertanya, sadarkah saudaraku Kristen, 2000 tahun disusupi paham penyembahan terhadap makhluk yang mati terkutuk di atas tiang salib, itu semuanya dibuyarkan, dan yang hanya dikedepankan kemudian olesan-olesan dosa kalian ditebus, kalian dijamin masuk surga, kalian anak-anak Tuhan, tidak ada siksa neraka, tidak ada yang haram, semua boleh dimakan, semua minuman boleh diminum, semuanya tidak ada yang haram lagi, bebas. Hanya itu yang kalian kedepankan. Yang kedua, kalian diajarkan untuk menghina, menista agama Islam. Menghina, menista, merendahkan, memfitnah, menuduh, dan seterusnya agama Islam. Sibuk dengan itu. Sehingga kebenaran tidak bisa tembus ke dalam otak kalian. Yang adanya apa? Kalian anak Tuhan, kalian mati di dunia, tidak usah, tidak ada lagi penghambaan, tidak ada lagi makanan yang diharamkan, tidak ada lagi minuman yang diharamkan. Cukup percaya Yesus itu Tuhan, dosa-dosa sudah ditebus dengan dia mati di atas tiang salib dengan dosa-dosa Kristen. Habis itu masuk kubur, tidak ada siksaan kubur, langsung bangkit ke langit, masuk ke surga, terjun ke sana. Itu kan yang besar. Bang. Lalu apa? Tujuan juga, kalian menjadi juga. Kristen itu apa? Tujuannya menjadi Kristen apa? Nggak semudah itu juga, maksudnya karena Roma 10 nomor 9 nomor 10, barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Selesai. Inilah pola yang dikedepankan oleh pastor, pendeta, pemimpin-pemimpin jemaat, penatua dan seterusnya, orang tua kepada anak-anak Kristen, yaitu konsep keselamatan yang berbungkus kasih katanya. Tapi lupa cangkangnya. Tapi di sisi halo. Di sisi Ya, lain silakan. juga Tuhan menyuruh untuk memuridkan, ada dikatakan kan, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi bukan hanya percaya, itu tetapi dia. menjadi murid. Ada sosok yang mati terkutuk di atas salib, keluar dari kubur pada hari ketiga, mengajarkan orang, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh manusia percaya kepadaku agar menyembah makhluk yang terkutuk di atas salib. Maka Bukan. muncul pertanyaan, Menjadi murid. yes, ketika dia menjadi murid, ketika dia menjadi muridnya, dia menerima sembahan kepada makhluk yang mati terkutuk di atas Menjadi salib. murid Betul tidak? menjadi murid seperti murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Jadi yes, sekarang saya tanya, Anda apa yang muridnya diperkatakan juga Yesus enggak? pada waktu itu, intinya seperti Sekarang itu. saya tanya, saudara saya ini muridnya juga enggak? Murid. Murid dong. Ya, Murid dong. Nah, murid. Anda benar dosa Anda ditebus oleh guru Anda dengan jalan terkutuk di atas salib? Betul? Kalau kembali ke kejadian dosa waris, Bang. Iya, dosa waris iya. Iya dong. Bilang aja Tetapi- iya. Berarti muncul Iya, dosa pertanyaan waris saya iya, tapi nih. setelah itu kemudian harus menjadi murid. Yes, murid-muridnya harus percaya kalau gurunya mati terkutuk di atas Bukan. pohon, di atas salib. Betul? Bukan itu yang menjadi esensi Lalu? menjadi seorang murid. Lalu
Anda murid dari seorang guru. Apa yang diterima 12 rasul pada waktu itu? Betul. Selama 3,5 tahun itulah yang Anda punya itu guru. yang dikatakan murid. Anda punya guru dan guru Anda mati terkutuk di atas salib, betul? Bang, kalau kembali ke kita merujuk kata murid, jangan dihubungkan dulu dengan salib. Tidak Murid bisa. yang dimaksud adalah Kristen menjadi murid tanpa seperti salib bubar. murid 12 murid rasul. Saudara, Kristen tanpa salib bubar. Kristen itu dasarnya. Nah, itu Itu nah, sekarang fondasinya. permasalahannya di mana? Kalian itu mengimani sosok yang mati Fondasinya terkutuk itu. di atas pohon salib. Betul? Fondasinya salib, tetapi kemudian apa yang harus dilakukan adalah menjadi murid Yesus yang sesuai Injil, yang sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Saya paham, Bang. Saya paham itu. Karena yang ditebus dosa waris. Ah, itu dia. Itu dia. Dosa waris yang diwariskan kemudian oleh Adam menurut pitnahan Kristen. Sekarang yang dikutuk di Gan Eden itu siapa? Ularkah atau Adam? Yang dikutuk pertama adalah Hawa. Di mana dalilnya Sehingga Hawa dikatakan dikutuk? Ini fitnah, ini manusia fitnah. kemudian Fitnah. Loh, iya. Anda memfitnah. Enggak, gini, saya Mana percaya kan dalilnya, Bang Zuma saudara? kan, Saudara, saya dalilnya percaya kan Bang tolong Zuma baca tunjukkan Kejadian kepada ya. saya. Dalil bahwa Tuhan mengutuk Hawa. Please, ini fitnah. Makanya saya katakan wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yukesirun. Anda menuduh kan Bang Zuma wanita mulia yang telah melahirkan kita dengan tuduhan sebagai makhluk yang menerima kutuk. Tolong dalil. Kan Bang Zuma kan sudah, saya yakin baca Kejadian kan, di situ kan Tidak ada dalilnya Hawa dikutuk, kawan. Ada dua yang dikutuk di situ. Ketika Ular, iblis. manusia memakan buah itu kan kemudian mereka akhirnya keluar dari Taman Eden. Dan dikatakan bahwa Hawa harus akhirnya menerima sebuah konsekuensi bahwa dia harus menerima konsekuensi menderita ketika melahirkan, ketika mengandung, dan kemudian Adam sebagai manusia pertama harus menderita ketika bekerja karena tanah yang ada sudah dikutuk. Oke, Yesus datang menebus itu semua? Iya, dosa Berarti waris semua itu sudah tak lagi? sudah tidak ada lagi. Berarti orang sudah nggak susah lagi mencari nafkah hari ini? Wanita melahirkan tidak susah lagi? Betul? Kan sudah ditebus. Benar nggak? Kenyataannya begitu sih. Oke. Anda sudah pernah melahirkan? Saya pernah ada kesaksian ya Bang ya. Iya, saudara sudah pernah melahirkan? Melahirkan dengan begitu sangat mudah sih. Oh, gitu. Iya. Coba tanya istri Anda tuh. Mudah nggak ketika dia melahirkan? Sama nggak dengan sebelum ada Tuhan terkutuk dengan setelahnya? Atau sama aja? Kalau merujuk ke keadaan bahwa memang menderita pada waktu bersalin dan lain sebagainya, di zaman sekarang mungkin agak lebih mudah. Karena ini ada teman ada sama aja Bang, sakit. Ada teman saya cerita ketika dia mau melahirkan, tinggal disuntik 1-2 kali, kemudian ketika jobrol itu dia merasakan nggak sakit. Berarti dia rasakan nggak sakit. Berarti tidak ada gunanya karena masih disuntik. Kirain nggak disuntik. Ya, jangankan melahirkan, saudara. Jangan melahirkan. Kan paha ente itu dilepas, dipotong. Kalau sudah disuntik tak ada rasanya. Saudaraku inilah. Jadi kita kembali kepada kembali ke ini yang tadi bahwa memang ada dosa waris, bahwa ada dosa waris. Apapun narasi yang Anda bangun sudah dihapuskan. Apapun narasi yang Anda bangun di dalam Al-Qur'anul Karim, yang dikutuk itu iblis, tapi di dalam Kristen yang dikutuk itu adalah sembahannya Kristen yang bernama Kristus. Dengan kata lain, saudara Kristen ini adalah penyembah sosok yang terkutuk. Demikian kita ya kawan ya. Deal ya. Oh ya, saya kembali ke ini. Saya juga menyatakan bahwa
seandainya kita tidak memakai kata-kata Paulus kalau salib itu yang orang-orang terkutuk, karena memang hukum salib pada waktu itu mengatakan seperti itu, ya kita bisa ganti ada sebuah penderitaan yang harus diterima oleh. Iya, penderitaan itu akibat dari kutuk, nggak bisa lolos dari sana, nggak bisa lolos. Ya berarti kita kembali jauh ke belakang di kejadian bahwa memang manusia ketika keluar dari Taman Eden menerima kutuk pada waktu itu. Oh, tapi beda. Saya sampai di situ bedanya aja. kenapa? Bedanya kenapa? Kami umat Islam meninggal dengan meninggal secara mulia, sedangkan sembahan Anda itu mati dalam keadaan terkutuk. Itu bedanya. Kami umat Islam menyembah hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci, sedangkan kalian Kristen menyembah makhluk yang mati terkutuk. Beda. Sudah mati terkutuk lagi. Sedangkan ya, kalau kembali ke kejadian tadi seperti itu. Iya, silakan aja. Tapi yang jadi masalah ini adalah sembahan. Kalau Anda berbicara mengenai kejadian, yang dikutuk manusia menurut pemahaman Kristen. Tapi ini sembahan Anda manusia yang dikutuk di atas salib. Itu loh. Iya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah cobalah saudara-saudara Kristen ini sadar bahwa ternyata kita Kristen ini menyembah sosok terkutuk. Itu aja kok. Iya, gini. Yang disembah sekarang pun adalah yang sudah berada di sorga. Kalau mau dia di surga, mau dia di Ancol, mau dia di Alfamart, atau dia di warkop lagi ngopi, itu bukan bahasan. Yang kita sedang bahas ini, Kristen menyembah makhluk yang digantung terkutuk di atas salib. Itu aja. Tak ada kekuatan yang bisa membantah itu kan. Ya saya terakhir pun itu pun terlalu dikaitkan ini konteks sekarang yang sudah jauh beribu tahun lalu terlalu didekatkan lagi dengan ayat Paulus itu dengan peristiwa Tuhan Yesus, sedangkan Tuhan Yesus sekarang sudah berada di sorga. Jadi yang disembah sekarang bukan lagi yang terkutuk di kayu salib, tetapi yang mulia di sorga sekarang. Begitu, Bang. Tidak bisa, ya, saudara. Kalau narasi ini dilontarkan sekarang, nggak bisa lagi dikatakan bahwa yang disembah adalah orang yang menerima kutuk yang disalib. Kalau narasi sekarang nggak bisa begitu. Tetapi sekarang kalau berbicara konteks sekarang, ya kita menyembah Tuhan yang sudah naik di sorga, yang sudah terangkat. Yang tadinya terkutuk. Yang tadinya terkutuk. Bagus, sudah selesai kita. Sekarang yang tadinya yang 2000 tahun lalu seperti yang Abang katakan, ya. Cukup ya, Bang ya? Iya, sudah. Silakan, Bang. Makasih ya. Oke, ya, lain waktu ya, Bang ya. Siap. Ya, makasih Bang Peng. Besok naik lagi ya, Bang Peng. Ya, sama-sama. Intinya Tuhanmu terkutuk, Bang. Bampi. Dia Aku mau nyalamin doang, Bang Pin. Peng, namanya bukan Vin. Ngomong. Berat ini Paman, ini masalah berat, perkara berat. Topik berat ini Paman. Berat menerima kenyataan Paman. Izin turun semuanya. Bukannya bersedih melihat saudaranya nyembah sosok terkutuk, tertawa sampean ini. Mana perasaan lu sebagai Begini Paman. Di awal-awal sih meyakinkan ya, bersilat ke sana, bersilat ke sini, bersilat ke situ. Nah, endingnya ngaku juga Paman. Itu Paman. Izin turun buat slot buat Oten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bang Alawa. Ready? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandoti, Masya Allah. Kan Dito. Sebentar lagi film Doti main. Bapak Doti kesemprot Bapak Doti. Ya, Ready Alawa. Akbar. Selamat malam Bang Ready. Dibuka mute-nya Bang Ready. Saya undang ya, buka mute ya. Dibuka Bang. Silakan. Mau bikin tema baru atau melanjutkan yang tadi Bang Ready? Halo, selamat malam. Malam. Ya, Lan.
Nah, ini Bang, saya agak tertarik dengan diskusi yang tadi mengenai Iya. apakah Allah mengetahui tentang penyaliban Yesus. Kedua, siapakah yang mengikuti Yesus, yang menyalibkan Yesus? Iblis atau siapa? Kan itu Bang. Iya, iya. Silakan saudara. Jadi saya menarasikan bahwa Silakan. tentang kematian Yesus di atas kayu salib itu Allah sudah tahu. Sebelum Yesus diturunkan ke bumi, Allah sudah tahu bahwa Yesus itu akan dihukum, akan disalibkan di tiang salib. Iya. Allah sudah tahu. Iya. Jadi Allah itu sudah tahu bahwa kalau Allah mengirimkan firman-Nya ke dunia, Dia tahu bahwa iblis itu akan kepanasan, akan membunuh Yesus. Jadi, kenapa dibilang kematian Yesus jadi penyelamat untuk bagi yang mengikut Dia? Jadi, siapa yang percaya dengan matinya Yesus Kristus, dia akan selamat karena iblis itu berontak. Allah itu memberitakan kebenaran, kepanasan, makanya mereka menyalibkan Yesus. Itu menurut saya, Bang. Iya, berarti Anda akui bahwa Anda menyembah sosok terkutuk di atas salib. Sebenarnya dia bukan terkutuk karena dia berbuat salah, bukan. Bukan. Dia tertulis terkutuk. Berarti Anda menyembah sosok terkutuk di atas salib, betul ya? Dia tidak pernah tertulis dia itu terkutuk, bukan. Dia mati seperti Saudaraku, dia mati seperti orang terkutuk karena bukan mati seperti orang terkutuk. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk karena Kristen. Karena dosa. Ya, berarti betul kamu menyembah makhluk terkutuk, betul? Bukan makhluk terkutuk, Bang. Begini. Lalu apa Begini. kalau bukan makhluk terkutuk? Karena dia memberitakan kebenaran, makanya iblis itu mengutuk dia, menyalibkan dia. Iya, makanya dia terkutuk. Artinya saudara menyembah makhluk terkutuk, betul? Bukan, saya menyembah dia karena memberitakan kebenaran. Iya, tapi dia yang memberitakan kebenaran ini digantung secara terkutuk di atas salib, betul? Betul. Bagus. Dia Berarti Anda sudah mengakui Anda menyembah makhluk terkutuk. Ya, tunggu dulu. Lah, apa lagi? Tadi betul. Dia memberikan terang bagi umatnya sehingga EGP dia dengan mati itu terkutuk. semua. Iblis itu berontak. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Anda menyembah makhluk terkutuk di atas salib, betul? Iblis mengutuk dia karena dia memberitakan kebenaran. Kenapa iblis yang mengutuk dia? Kenapa Kan iblis yang mengutuk menyalibkan dia? Kan iblis Oh, yang iblis yang menyalibkan dia. Oh, berarti itu rencana iblis sampai dia disalib? Bukan. Jadi Nih? bukan Nanti bijak. memang iblis yang menyalibkan dia. Karena Berarti iblis kerjasama dengan siapa? Hah? Berarti iblis ini adalah eksekutor penyaliban. Betul. Nah, berarti iblis bekerja sama dengan Tuhanmu. Oh, bukan. Mati meja. Bukan. Loh, Bukan. yang menjadi eksekutor penyaliban adalah iblis. Betul. Yang menginginkan penyaliban adalah Tuhan lo. Betul? Allah itu tahu bahwa kalau dia memberitakan kebenaran, iblis itu akan berontak, kepanasan. Oh, Makanya begitu. iblis itu menyalibkan Yesus supaya jangan memberitakan kebenaran. Oh, ya. Berarti Tuhan sudah tahu kalau Yesus itu akan mati. Betul, sudah tahu. Karena kalau dia Sudah secara terkutuk. betul begini. Allah itu sudah tahu. Betul kalau begini. dia Singkat kali kata betul ya. Betul begini. Ya tunggu dulu. Betul tunggu atau dulu. gimana ini? Tunggu. Allah Ya, itu oke, saya sudah tunggu. tahu. Kalau dia memberitakan kebenaran,
iblis itu akan berontak, akan membunuh dia. Itu Iya, berarti kematiannya ini mati secara terkutuk, betul? secara manusiawi. Kenapa susah-susah, Bang? Kenapa Diam. susah-susah? Kenapa susah? Iya, makanya Betul. jangan mutar-mutar. Sadarkah Anda kalau selama ini orang Kristen 2000 tahun menyembah makhluk terkutuk? Sadar enggak? Tidak. Saatnya mau aku kasih sadar. Saya nggak pernah, istilahnya, saya yakin bahwa kematian Yesus itu untuk menebus dunia. Iya. Iya, untuk menebus dunia dalam berita. Oke, tetapi dia mati dalam keadaan terkutuk. Betul? Dia terkutuk kan dia nggak pernah berbuat salah. Iya, Hanya berarti karena- dia terkutuk di atas salib. Betul? Bukan. Dia mati disalib dia. karena hanya memberitakan kebenaran. Nah, matinya karena kebenaran dan matinya dengan cara terkutuk. Betul? Dia terkutuk karena dia memberitakan kebenaran. Iblis yang Berarti dia mengutuk terkutuk. Hah? Berarti dia terkutuk. Dia bukan terkutuk, dia tersalib. Dia sama seperti manusia yang berbuat salah. Dia. Astagfirullahaladzim. Berarti dia susah? terkutuk. Hah? Dia disalib dengan menanggung kutuk. Betul? Betul. Berarti Anda menyembah makhluk terkutuk. Karena dia memberitakan kebenaran. Makanya dia dikutuk iblis. Ya, iya, dia memberitakan kebenaran. Betul. Sehingga dia digantung terkutuk. Betul. Betul? Betul, karena iblis nggak terima. Berarti Anda menyembah makhluk. Berarti Anda menyembah makhluk Bentar. terkutuk. Karena iblis tidak terima, dia memberitakan kebenaran. Enggak ada urusan dengan iblis. Sekarang ini Anda Sekarang berarti ini- 2000 tahun lamanya Kristen Sekarang sudah begini, Bang. menyembah makhluk yang digantung terkutuk di atas salib. Betul? Begini, Bang. Begini pemahamannya. Jadi, yang menyalibkan Yesus siapa? Iblis, Yang kan? menyalibkan Yesus itu Berarti ya iblis. Iya kan? Dia ada salah apa tidak? Menurut manusia Tidak. dia ada salah enggak pada saat itu? Tidak, Betul. tidak. Mereka menyalibkan dia karena dia memberitakan kebenaran, makanya iblis tidak terima. Dia memberitakan kebenaran atau dia nebus kutuk? Ya karena dia memberitakan kebenaran itu, makanya dia menembus kutuk. Kalau orang-orang menerima kebenaran, Dengan jalan menjadi kutuk. Betul? kalau manusia mengikuti ajaran dia, maka dosanya akan diampuni, maka mereka Iya. akan selamat. Iya, dengan jalan menjadi kutuk dia di atas salib. Betul? Betul, Pak Betul? Ahmad. Diam. Betul? Halo, Jadi halo? Kristen 2000 tahun lamanya menyembah makhluk yang digantung terkutuk. Betul? Betul. Berarti Anda sudah sadar sembahan Anda itu makhluk terkutuk. Selesai kita. Gitu aja kok. Yang penting dia terkutuk bukan karena dosanya, tapi karena dosanya. Iya, tidak peduli dengan dosanya. Yang pasti dia mati dengan cara terkutuk. Yang penting bukan karena dosanya, karena dosa orangnya. Iya. Tapi dia mati secara terkutuk. Dengan kata lain, saudara menyembah makhluk terkutuk. Selesai kita, betul? Ya nggak apa-apa, karena dia terkutuk bukan karena dosanya. Oke. Berarti saya simpulkan, berdasarkan pengakuan saudara Redi, Kristen selama 2000 tahun menyembah makhluk yang digantung terkutuk di atas salib. Setuju kita ya? Karena iblis tidak terima dengan pemberitaan Ya. Berarti setuju kita ya bahwa selama 2000 tahun Kristen menyembah makhluk terkutuk di atas salib. Betul?
Karena iblis tidak terima Yesus memberitakan kebenaran. Iya, jadi kesimpulannya selama 2000 tahun Kristen menyembah makhluk terkutuk di atas salib, betul? Mereka mengutuk dia karena iblis tidak terima dengan kebenaran. Kok mengutuk dia? Ya mana yang betul ini? Siapa yang mengutuk? Yesus, tak ada yang mengutuk. Yesus sendiri yang mati terkutuk, nggak ada yang mengutuknya. Dia sendiri yang menjadi kutuk di atas tiang salib untuk nebus dosa-dosa dan untuk menebus hukum Taurat, betul? Kenapa dia dibilang terkutuk? Karena disalib kan? Iya, berdasarkan pengakuan Paulus. Terkutuk, kan? Berarti kalian menyembah makhluk terkutuk. Kami menyembah Yesus yang disalib karena dia memberitakan kebenaran. Iblis tidak Kalian menyembah Kristus yang disalib, yang disalibnya di mana dia mati dalam keadaan terkutuk. Betul? Kami menyembah Yesus disalibkan karena dia memberitakan kebenaran, makanya iblis tidak terima, makanya iblis menyalibkan dia. Dengan cara terkutuk. Ya, yang penting menyalibkan, dibunuh dengan dia. Cara terkutuk. Dibunuh dia karena iblis tidak mau. Iya, dengan jalan terkutuk. Iblis tidak mau. Yesus makanya dia mati dalam keadaan terkutuk. Iblis tidak mau. Yesus memberitakan kebenaran. Iblis tidak mau. Makanya dia dibunuh dan matinya itu secara terkutuk, betul? Iblis tidak mau manusia itu selamat. Loh, kalau iblis tidak mau selamat, kenapa Yesus disalib? Iblis tidak mau manusia. Iya, kan kalau Yesus disalib, maka dosa manusia tertebus. Kalau dosa manusia tertebus, berarti manusia selamat. Kalau iblis tidak mau manusia selamat, kenapa dia menyalibkan Yesus? Ya karena Yesus memberitakan kebenaran. Iya, berarti dengan Yesus disalib, berarti manusia selamat. Berarti iblis berhasil menyelamatkan manusia, begitu kan? Karena Yesus menjadi terang. Berarti Kristen harus mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada iblis, betul? Kenapa? Loh, karena iblis yang menyebabkan Yesus disalib. Akibat salib dosa-dosamu ditebus. Berarti kamu harus berterima sakit kepada iblis. Betul? Wow. Bukan begitu pemahamannya, Bang. Lalu bagaimana? Yang mana yang betul? Saya selamat akibat penyaliban dosamu ditebus. Penyaliban terjadi atas rekayasa iblis. Iblislah yang menyebabkan Yesus disalib. Akibat salib dosamu ditebus. Akibat penebusan dosa oleh Yesus kamu diselamatkan. Berarti iblis ini adalah pahlawan untuk Kristen. Maka Kristen, apa iya memuji Tuhan atau memuji iblis di gereja? Karena mereka harus berucap terima kasih kepada iblis yang sudah bersusah-susah kemudian merasuki Yudas agar Yesus disalib. Dan ternyata penyaliban ini tujuannya untuk menyelamatkan Aliteng. Betul? Saya berterima kasih kepada Yesus karena dia membuka terang. Lah, kalau Yesus tidak disalib, gimana dong? Kalau Yesus tidak disalib berarti ya hukum Taurat itu batal. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya kalau seandainya Yesus itu tidak disalib. Itu makanya iblis kalau iblis tidak menyalibkan Yesus, berarti dosa Kristen tidak ditebus. Betul? Betul. Nah, berarti iblis ini pahlawan, betul? Oh, bukan. Mati meja. Anda baca 1 Korintus 15 nomor 17. Gini. Dan jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, untuk dia dibangkitkan harus disalib. Untuk dia disalib, iblis harus kemudian bekerja. Maka kebangkitan Yesus berasal dari penyaliban, kematian. Maka kematian Yesus itu berasal dari upaya iblis. Maka iblis dalam hal ini adalah pahlawan untuk Aliteng. Betul? Wah, begini Bang, begini. Gimana? Begini.
Kalau gini terus nggak ada selesainya kalau seperti ini. Ya memang karena Anda menyangkal kepada iblis yang adalah bapak saudara. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Yohanes 8 nomor 44. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Wa iyad'una illa syaitanan marida, dan tidaklah mereka menyembah selain iblis yang durhaka. Itu sembahanmu, iblis. Yesus juga mengatakan begitu. Jadi yang mau Yesus disalib itu hanya iblis. Jelas? Makanya saya katakan tadi. Karena Yesus memberitakan kebenaran. Makanya karena Yesus memberitakan kebenaran, maka iblis kemudian berupaya menyalibkan Yesus. Akibat dari penyaliban itu Yesus mati. Akibat dari kematian dia bangkit. Akibat dia bangkit maka Kristen diselamatkan. Betul? Karena ikut ajaran Yesus makanya selamat. Oleh karena itulah iblis ini adalah pahlawan tanpa jasa bagi Kristen. Ya, Kristen pun kalau enggak ikut ajaran Yesus ya enggak selamat juga. Loh, jadi buat apa penyaliban terkutuk? Untuk apa Tuhan kalian mati terkutuk kalau gitu? Satu Yohanes 1 nomor 2. Semua Kristen akan masuk surga, yang penting percaya penyaliban. Berarti semua Kristen akan masuk surga kalau menerima kemudian hadiah dari iblis. Betul? Apa hadiah yang diberikan? Apa yang diberikan? Apa hadiah yang diberikan iblis kepada orang Kristen? Penyaliban. Halo. Dulu biar saya ambil data dulu ya. Ya, silakan. Ambil data. Terima kasih saudara, silakan. Jadi gantian dulu sama yang lain lah ya, biar saya ambil data dulu. Ya. Iya, silakan. Ini ada pendeta Salom nih. Pak Salom. Teman-teman jangan lupa di tab layar ya. Pak Salom, selamat malam. Ya, selamat malam ya. Ya, silakan. Mau ngikutin alur yang tadi udah dibahas atau bikin tema baru? Bikin yang tadi aja ya. Tanya dulu. Yang tadi bisa ya, gitu? Yang tadi aja saya tanya dulu. Sama Bang Su. Dikasih tahu Bang Gurinda. beda lagi materinya. Enggak, saya tanya Bang Lanjut Gurinda. Enggak, saya tantang Bang Gurinda dulu. Kalian tidak percaya bahwa Yesus itu disalib? Kok kenapa kalian yang seot bahas Yesus mau disalib, terkutuk, mau tidak terkutuk, itu tetap dia Tuhan. Berarti kau menyangkal Al-Quranmu. Masalahnya bukan masalahnya, kau menyangkal Al-Quranmu. Yesus tidak disalib, ditipu. Masalahnya sembahanmu yang Romawi serupakan. Tapi kenapa di sini kau percaya bahwa Yesus disalib? Nah, gimana itu? Masalahnya apa masalahnya? Masalahmu di situ. Bukan masalahnya, masalahmu di situ. Saya kau boleh Kau ngomong? percaya Yesus disalib, kau bahas, kau percaya di sini. Bang Salom gantian ngomongnya ya. Enggak boleh saya ngomong ya. Gantian. Lanjut Gurunda. Oke, baik, makasih. Saya membahas ini supaya menyadarkan kalian yang sudah 2000 tahun lamanya tidak menyadari telah menyembah makhluk terkutuk berdasarkan Galatia 3 nomor 13. Dan yang kedua yang menyebabkan saya membahas ini, ajaran penyembahan terhadap makhluk terkutuk kalian ajarkan ke kami umat Islam dengan cara-cara tipu-tipu. Berpura-pura jadi Islam, menggunakan baju koko, menggunakan istilah Al-Quran. Kalian menggunakan ajaran tipu-tipu Anda untuk mengajarkan umat Islam agar murtad menyembah kepada makhluk terkutuk seperti kalian itu. Itulah dua dasar yang mendasari kenapa saya harus bahas. Yang ketiga, tambahannya, karena saya sayang kalian. Saya tidak menginginkan kalian itu mati dalam keadaan menjadi penghuni neraka dengan menyembah makhluk terkutuk. Kasihan kan? Dan itu tugas saya untuk mengasihi kalian agar keluar dari penyembahan terhadap makhluk terkutuk. Begitu saudara, silakan. Jawabannya itu Kang, tadi sebelum ini yang saya hadapi diskusi siapa namanya? Sabar dulu. Redi Halawa. Oh, baik. Ya, jawabannya itu di ayat 14-nya, Gurinda.
supaya dalam Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa Yahudi, sehingga oleh iman kita dapat menerima roh yang telah dijanjikan. Yesus mati terkutuk supaya bangsa-bangsa lain dapat diselamatkan. Bagus. Berarti kamu sadar. Tadi, kenapa berarti kamu sadar. Enggak, kasih waktu berarti saya. kamu sadar bahwa kamu itu menyembah makhluk terkutuk, betul? Enggak kasih saya bicara. Gimana? Kamu sendirian ngomong barusan. Katanya mau diskusi. Enggak. Daripada menyembah Allah yang tidak nyata, fakta, diskusi. Apa? Gimana? Oke. Yang tidak pernah ada, tidak pernah. Jadi kamu sudah mengakui. Gimana? Oke, bahwa kamu sudah mengakui. Makanya kan tadi kau bacakan di 1 Korintus 16. Tanya dulu. Berarti kamu sudah mengakui bahwa Kristen kasih waktu lah kita bicara. Kristen itu menyembah makhluk terkutuk. Dah selesai ya. Gentleman, jangan pengecut lah. Dengarin dulu pertanyaannya Bang Juma. Kita bicara 22 menit. Dengarin dulu pertanyaannya Bang Juma. Stop. Dengarin dulu pertanyaan Bang Juma baru Anda bicara. Diulang dulu. Berarti Anda sudah sadar bahwa sembahan Anda itu adalah makhluk terkutuk, betul? Iya, itu menurut kau. Itu kan menurut asumsi kau. Galatia 3 nomor 13. Maka kan tadi kau jawab sendiri di 1 Korintus 16 ayat 15. Kalau Galatia 3 nomor 13 bangkit, sia-sialah iman kami. Kau yang jawab Galatia 3 nomor 13. Ya, jangan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ya, supaya di dalam Yesus Kristus itu jawabannya. Makanya kalau diskusi jangan pakai cuma 2 supaya kalian tidak botol. Ini jawabannya ayat 14. Saya tanya kau, baca sampai ayat 14-nya. Supaya kami supaya di dalam Yesus Kristus kami diberkati. Supaya kamu bisulan, kami nggak peduli. Supaya matamu keluar, kami nggak peduli. Supaya kamu hamil juga kayak perempuan, kami nggak peduli. Yang saya bahas di sini, kamu menyembah makhluk terkutuk di atas salib itu loh. Supaya kamu bisulan, supaya kamu anusnya tertutup selama-lamanya, kami nggak peduli itu. Yang kami tahu, kamu Kristen menyembah makhluk yang terkutuk di atas salib. Betul nggak? Nggak bisa ngomong gitu. Nggak, kita berdiskusi. Ini diskusi ilmiah. Itu jawabannya ayat 14. Supaya kami di dalam Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dengan jalan dia menjadi kutuk. Dengan jalan dia menjadi kutuk kan? Betul? Dia menjadi kutuk supaya kami diberkati. Berarti kamu mempertuhankan makhluk terkutuk di atas salib, betul? Bukan mempertuhankan. Tadi kan kau jawab di mati meja. Berarti kamu tidak menuhankan Yesus. Berarti kamu tidak menuhankan Yesus. Supaya kami diberkati. Dengan jalan apa dia mati? Dengan jalan apa dia mati? Ya, itulah dengan jalan apa dia mati? Dengan jalan apa? Apakah dengan jalan kutuk atau jalan mulia? Ya, dia salib toh. Makanya kan dikatakan di ayat 13. Apakah dengan jalan kutuk itu yang terkutuk? Saudara, makanya jangan kata Alkitab apakah dengan jalan kutuk? Apakah dengan jalan kutuk atau jalan mulia dia mati? Ya, Yesus mati disalibkan, terkutuk yang disalibkan. Apakah dia mati dengan jalan kutuk? Ya, dikutuk dia mati. Alhamdulillah. Supaya kami diberkati. Ini kan jawabannya ayat 14. Oke, silakan ganti pemain. Ini sudah mengakuinya bahwa dia menyembah makhluk terkutuk. Apakah Muslim pengikut Tuhan atau pengikut Anda sudah mengakui kan? Anda sudah mengakui, sudah selesai kita. Nah, udah akui. Kita di sini nggak minta tujuannya dia dikutuk, nggak diminta itu. Akui udah selesai kan gitu. Jadi gini, kita deteksi dulu. Ada 2 agama, agama pengikut Tuhan atau pengikut hantu. Kalau agama kalian pengikut Tuhan, nggak begitu caranya, nggak begitu temanya. Jangan kamu rusak. Ada 2 agama, satu menyembah hakikat yang suci, satu menyembah makhluk terkutuk. Pertanyaan saya, yang mati di atas salib itu Tuhanmu kan? Betul nggak? Semua pejabat surga adalah junjunganku. Ya, termasuk yang digantung di salib. Iya. Dia mati terkutuk. Dia mati terkutuk, maksudnya mati sangat terhukum. Ya, sangat terkutuk. Oke. Berarti kamu sadar bahwa Kristen selama 2000 tahun menyembah makhluk yang mati terkutuk di atas salib. Betul?
Jadi, jangan kenapa jadi. dia Hei, harus mati saya karena sedang hukum? bertanya. Berarti selama 2000 tahun Kristen menyembah makhluk yang terkutuk di atas salib, betul? Tidak masalah, ya. Oke, selesai. Dah, turunkan, ganti yang lain. Jadi, dengan Dah selesai, nggak usah jadi, nggak usah jadi. Cendol udah basi. Host, turunkan host. Pengaco otak ini udah mengakui dia menyembah makhluk terkutuk, dah selesai. Ada lagi? Iya Banyumaya, nggak perlu panjang ya. Nggak perlu panjang, dia sudah ngaku nyembah makhluk terkutuk, dah selesai, turunkan lagi. Tadi kan udah panjang lebar itu. Kenapa Jimut? Kalau kamu penyembah Allah SWT enggak? Penyembah ya penyesat. Betul. Yes, kami Berarti menyembah pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Dalilnya Yesaya 5 nomor 16. Pencipta langit dan bumi itu maha suci lagi maha tinggi. Oke, saya akui. Sekarang saya balik nanya. Apakah Anda mengakui bahwa sudah 2000 tahun lamanya Kristen menyembah makhluk yang digantung dengan jalan kutuk di atas tiang salib? Jawab aja. Jawab gimana? Kenapa dibuat? Silakan. Apakah kamu menyembah penyesat? Silakan saudara, silakan. Zuma bertanya, apakah kalian menyembah Allah penyesat? Kalau penyesat itu terkutuk, yang menyembah terkutuk adalah Zuma, tanya dulu, apakah kalian itu menyembah Allah penyesat? Bisa kenos? Enggak dong, enggak dong. Tuhan kami bukan penyesat, Tuhan kami adalah Tuhan yang mengajarkan kebenaran. Oke? Yang penyesat itu yang terkutuk. Wa innaka rajim, dan engkau adalah terkutuk, iblis itu terkutuk. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah Anda mengakui? Jangan gitu, jangan gitu saudara. Saudara kipas angin, jangan gitu. Sabar, saudaraku, sabar. Bunda Rahma, ada ayat nggak situ Bunda Rahma? Izin turun dah, saya turunin dulu karena nggak tertib dia orang. Iya, biar dia kesurupan dia teman-teman. Baik disiram air panas itu. Jangan air makin panas Bunda Rahma juga, astagfirullah. Mas, bukan air comberan, Mbak Bunda. Oh, lebih parah. Kak busuk kita itu kodong. Enggak dikasih perembosen. Bang Juma, oten-oten ini dibawa sudah ada tiga oten mengaku itu hanya terkutuk. Mereka naik ngamuk, gitu. Oh, iya. Itulah akibat kalau mengimani si Paulus ini, ya kan, yang membawa ajaran yang katanya ketemu makhluk itu loh. Apa akibatnya ya? Tuhan terkutuk. Terima kenyataan, Oten. Nangis kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menyesatkan, tapi Anda sendiri yang mau menyesatkan diri Anda menyembah makhluk terkutuk. Betul Bang Juma? Betul. Nah, itu. Mereka yang mau kok. Siapa yang suruh kalian menyembah kemudian terkutuk? Nggak ada kan? Mana ada Tuhan kami menyampaikan itu? Bahkan Tuhan saya jelas mengatakan kok bahwa kami anak-anak Adam ini adalah anak-anak yang dimuliakan oleh pencipta langit dan bumi. Kalian aja yang ngarang-ngarang cerita. Makanya pertanyaan itu cobalah digali lagi untuk dipahami. Jangan datang marah-marah ngamuk-ngamuk sini. Saya bertanya, sadarkah Anda kalau selama ini Anda diajarkan untuk mempertuhankan, mengibadahi, menyembah makhluk yang mati dengan jalan kutuk di atas salib? Sadarkah Anda? Itu pertanyaan lu. Kemarin Anda nggak bisa membuktikan bahwa yang kalian sembah itu, yang datang kepada Paulus itu adalah anaknya Maria. Tak ada satupun di antara kalian yang bisa membuktikan itu. Kau itu banyak bicara loh. Ya karena tak ada yang kemudian bisa membantah saya, sederhana kan? Ini pertanyaan saya, saudara. Cuma botol. Yang satu di mute dulu. Itu banyak framing loh. Ya udah, silakan Anda jelaskan kepada saya. Apakah sembahan Anda yang di atas salib itu mati dalam keadaan kutuk atau tidak? Silakan. Itu kan sudah dibuat dari kejadian.
Dengar nggak? Di mana ada di kejadian yang dikutuk di kejadian itu iblis. Bukan. Emang tahu nggak? Iya memang. Iblis itu kayak yang kau dikutuk sudah. di dalam Kalian kitab iblis kejadian itu yang dikutuk itu kalau aku iblis, framing, makanya dia berjalan dengan perut. Iya, aku framing ya. Ya, Tuhan Yesus itu digantung di kayu salib itu menebus dosa-dosa manusia. Terus dengan jalan dengan jalan dia disalib. Terus ini dengan jalan kutuk, betul? Dengan jalan kutuk. Gini dulu. Tahu nggak? Dengan jalan kutuk, betul? Dengar nggak? Dengarin dulu. Dengan jalan kutuk nggak? Aduh. Dengan jalan kutuk gara-gara dosa kalian semua. Berarti kamu sudah akui bahwa Yesus itu mati dengan jalan kutuk. Udah selesai, thank you. Udah selesai. Turun, udah selesai. Di mute aja. 5 Oten mengakui Gurunda, 5 Oten. Ya. Ya berarti iblis jadi pahlawan nih ceritanya nih. Oh, mama. Silakan. Siapa lagi? Ayo saudara, kalau di iman kami, saudara-saudara Kristenku yang saya kasihi, yang terkutuk itu iblis. Itu di dalam Al-Quranul Karim. Fa innaka rajim. Karena sesungguhnya kamu wahai iblis adalah makhluk yang terkutuk. Ini dalam Al-Quran nih. Gurunda, ini izin, ini pendeta ini nambah ban 17 pendeta dia. Host ganti stikernya di situ Galatia 3:13 biar pada paham yang dibahas. Ganti stikernya Galatia 3:13. Lanjut. Ya. Ini Bang Panta Muslim apa Kristen Bang Panta? Kalau Bang Nababan ini pendeta ini Bang Nababan. Ya, pendeta suka buka kombal dia. Panta. Oh, gak ada suara. Masa diturunkan aja dulu. Iya, iya. Ya, silakan saudara pendeta Nababan. Sadarkah Anda kalau selama ini Anda membimbing orang-orang untuk menyembah kepada makhluk yang mati dengan jalan kutuk di atas salib? Silakan. Apa dia diam ya? Oh, ada bukan aku mau ngomong apa ini, malu sama jemaat ini. Mau nggak ngaku tertulis, mau ngaku berarti aku dan jemaatku nyembah makhluk terkutuk. Aku diam-diam aja lah. Mana tahu ada yang nge-kick kalau aku diam terus. 2000 tahun. 2000 tahun loh. 2000 tahun. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Dan Al-Quran mengatakan apa? Wa qaulihim, karena ucapan mereka maka aku menghukum mereka. Ucapan mereka yang mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu kemudian disalib, hanya gara-gara itu saja Allah menghukum mereka. Apa hukumannya? Mereka menyembah makhluk terkutuk. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'azzan wa ma kataluhu yaqina. Kami hukum mereka oleh karena ucapan congor mereka yang berkata kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Inilah hukumannya. Mereka menyembah makhluk yang mati dengan jalan kutuk atau jalan terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Siapa yang mati di atas tiang salib? Kristus. Siapa Kristus itu? Sembahan Kristen.
Dengan demikian Kristen menyembah makhluk yang mati terkutuk di atas tiang salib. Jadi teman-teman yang didatangi oleh misionaris, yang didatangi kemudian oleh gerakan pendangkalan akidah, pertanyaannya, maukah kalian menyembah makhluk terkutuk? Mau enggak? Hah? Mau enggak nyembah yang terkutuk itu? Mau enggak? Sedangkan di Al-Quran, terkutuk itu adalah iblis. Mau kalian menyembah itu? Anak-anakku sekalian, mau enggak kalian menyembah itu? Ayo. Mau menyembah iblis yang terkutuk berdasarkan Al-Quran? Mau? Fa innaka rajim. Dan engkau wahai iblis adalah makhluk yang terkutuk. Mau nyembah yang terkutuk itu? Anak-anakku yang di bawah, yang di YouTube, terkutuk? Enggak mau? Ya jangan murtad. Jangan tinggalkan Islam. Mau dibujuk dengan Indomie, dibujuk dengan sendal, jangan mau. Tetaplah mati dalam keadaan Islam. Sorry ye. Katakan sorry ye terhadap mereka yang menjadi sales makhluk terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung di atas tiang salib? Kristus. Apa kata dalilnya? Terkutuk. Siapa yang menyembah Kristus? Pak Bom Bom. Berarti Pak Bom Bom menyembah makhluk terkutuk. Nyunyuk. Nah, Ada Pak Heri sama anti maksiat. Selamat malam. Dibuka mute-nya. Muslim apa Kristen? Heri. Iya, selamat malam. Ya, malam. Bang Heri, Muslim apa Kristen? Bunda Apit, syukron. Anti, Muslim apa Kristen? Insya Allah saya Muslim, Mas ya. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, cuma naik duduk sebentar, kalau diturunin boleh. Oke, siap. Ini ada Pak Mas Heri. Muslim apa Kristen, Heri? Wah, pada takut kayaknya nih oten-oten nih. Takut bicara jujur. Mereka ini Memang temanya nih, aduh, hancur nih kekristenan temanya ya. ya yang Kristen silakan naik lagi. Redi Halawa silakan naik lagi Bang Redi. Lama banget nyari datanya. Ano, selamat malam Ano. Selamat malam untuk saudara-saudara muslim sekalian. Mohon maaf, saya seorang mualaf. Saya ingin tanya kepada Bang Zuma terkait beberapa surah yang mengatakan Allah itu kami. Tolong beri saya masukan atau kasih saya paham tentang kata kami itu di dalam Al-Quran. Waduh, belokkan topik, udah sering dibahas itu Bang Nahnu, udah sering dibahas. Iya. Kami dibahas itu Bang Hendi. Mendengar bahwa jangan Quran surah Al-Anbiya ayat 25. Di situ ketika Allah melibatkan makhluknya, maka Allah mengatakan kami. Itulah bentuk keagungan Allah, bentuk kemuliaan Allah. Tapi ketika menyatakan hakikatnya sebagai Tuhan, Tuhan tidak pernah berkata kami. Selamanya mengatakan aku. Itu, saudara. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku. Tidak dikatakan tidak ada Tuhan selain kami. Gak ada. Atau sembahlah kami, itu gak ada.
Tapi sembahlah aku, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Begitu saudara. Sama seperti ketika saya mengajak anak-anak dalam kelas, anak-anakku sekalian, besok kita akan ke Jakarta. Kata kita di sini menunjukkan bahwa saya dan anak-anak di dalam kelas akan ke Jakarta. Tapi kalau saya berkata anak-anakku sekalian, besok kami akan ke Jakarta. Kami di sini tidak melibatkan kemudian anak-anak untuk ke Jakarta. Tapi saya sendiri atau saya bersama dengan perangkat yang ada. Nah, artinya bahwa ketika Allah mengatakan kata kami dalam arti bahasa Indonesia, orang Arab itu paham betul bahwa kata kami di sini tidak menjadi Tuhan itu banyak, tidak. Tapi Tuhan sedang menyatakan dirinya dengan kemuliaannya dan kebesarannya atas keterlibatan kemudian makhluk yang dia ciptakan terhadap perintah tersebut atau pernyataan tersebut. Contoh, nahnu nazzalna zikra. Kamilah yang mewahyukan Al-Quran. Kenapa Allah mengatakan kami? Karena Allah mengutus malaikat Jibril atau Roh Kudus untuk menyampaikan Al-Quran tersebut kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu saudara. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan yang lain, OT-nya naik. Kita kembali kepada tema kita. Bang Ano, udah selesai ya. Ini kita lagi bahas tema ini ya, Bang Ano. Syukron, jazakallahu khairan katsiran. Ini ada Pak Saribu. Selamat malam Pak Saribu. Iya, selamat malam. Oh, perempuan. Dari Kristen ya, Mbak? Enggak, saya Muslim. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Aku mau bahas ini ya, Galatia 3:13 ya. Kristus telah menebus dosa kita dari kutuk hukum Taurat. Maksudnya itu hukum Taurat yang mana yang dikutuk gitu loh. Mereka hanya tidak ingin, maksud dari dalil ini, mereka ujung-ujungnya nanti tidak lagi di bawah hukum Taurat. Sehingga kalaupun mereka melakukan satu perbuatan yang menurut Taurat itu tidak boleh, mereka tidak dihukum dosa, itu maksudnya. Iya, yang menjadi mengganjal ini di hati saya ini, kutuk Taurat. Emangnya hukum Taurat itu ada yang terkutuk gitu? Dari 10 hukum Taurat itu. Maksudnya, orang-orang yang tidak menjalankan Taurat itu akan mendapat kutukan. Contoh Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Itu maksudnya. Jadi dengan matinya Kristus, maka orang-orang yang tidak menjalankan Taurat dengan perbuatan itu tidak terkutuk lagi. Makanya dikatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Tapi Taurat itu kan hanya untuk Israel gitu. Nah itu dia, makanya salah konsepnya. Kalaupun Yesus datang, Yesus datang membebaskan kemudian hukum Taurat, kalau Taurat itu adalah kutuk, maka yang dibebaskan dari kutukan pelanggaran terhadap Taurat itu adalah yang punya kitab. Contoh, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu berlaku untuk penduduk Indonesia. Ketika undang-undang ini dibubarkan, maka dibubarkan untuk penduduk Indonesia, bukan dibubarkan untuk penduduk Myanmar. Begitu. Tapi permasalahannya di sini begini, Bang Zuma. Siap. Dosa waris itu dari Adam, tapi yang dihukum Tauratnya. Ya itu yang mengganjal banget itu di hati saya itu. Iya, sebenarnya nggak ada dosa waris itu nggak ada. Nggak ada dosa waris, dalil dosa waris itu dari Adam itu nggak ada, Iya, kecuali memang doktrin. Iya, itu aku akui. Aku udah baca Bible juga nggak ada dosa waris. Cuma Kristen ini kenapa otaknya nggak nyambung gitu loh. Padahal dosa Ya waris itu tadi, itu wa qaulihim. Mereka telah Taurat. dihukum. Dosa waris Adam, yang dihukum Taurat. Dulu ya Bu, ini ada Kristen naik Bu. Iya. Ya. Ya kalau begitu. Ya, makasih ya, Pak. Saudari Pasar Ibu. Iya, sama-sama. Sehat Ya, selalu. Pak Robert sama Pak
Siapa nih? Pantaget, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Muslim dari Medan, Sumatera Utara. Oh, Masya Allah, Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal saudara Pantagen. Siap, Pak. Iya, Ya, agak Bang kereba. Robert. Ya, Bang Panta, silakan. Ada yang mau disampaikan? Suaranya Kang. Bang Panta, ada yang mau disampaikan? Siap, tidak ada, Pak. Siap, makasih banyak. Bang Robert, salam. Selamat malam, Bang Robert. Ada pendeta pendeta Edward Banjuma 2 tahun yang lalu kan sering diskusi di Zoom tuh. Beliau hubungin saya, dia mau kembali diskusi sama Banjuma. Cuma kagak ngerti. Bang Zuma, Bang Handi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam abang-abangku dari Aceh, mudah-mudahan semangat selalu untuk menjiharkan yaitu semangat Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu cuman mudah-mudahan Kurunda selalu dalam lindungan Allah, Bunda, Bang Handi, seluruh sahabat-sahabat Muslim. Ya, makasih, Beh. Oke, Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pendeta Edward ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Bang Zuma. Selalu ngikuti debat-debat Bang Zuma, Bang Hendi juga yang lain. Semoga sukses dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari Riau ini Bang, dari Riau Pekanbaru Bang. Oh Riau Pekanbaru, siap. Makasih ya Bang. Oke Bang, makasih banyak Bang. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dia baru bikin TikTok. Mudah-mudahan dia lancar bikin akun. Nama kalau udah dibawa Kang namanya Pendeta Edward. Silakan nanti dinaikkan. Terpotong-potong gue 3 kali nih baru nyampe penyampaian. Ayo silakan Pak Robert. Bang Bet. Bang Bet. Atuh cicing wae saya meta naik tadi ngajedog di luhur dasar borokokok untuk turun. Pendeta Edward, silakan naik Pendeta Edward. Yang Muslim jangan. Sudah ada nggak minta dibawa? Belum ada Bang Handi. Belum ada ya. Aku nyatet ini udah berapa orang ya tadi ya? 5. Mengakui bahwa terkutuk di salib. Udah berapa Kang? Udah dicatat berapa? 5. Udah 5 ya. Ya memang secara tertulis kalau masih punya akal membaca ya harus diakui. Tapi mereka menjawabnya itu tidak fokus pengakuan, tapi dia fokus tujuan. Jadi ditanya mengakui dulu, tapi jawabannya adalah tujuannya gitu lah. Jadi memang ini orang pintar cara ngelesnya. Tapi dengan alam tidak sadarnya, kadang-kadang sadar apa enggak ya, kepleset lidah dia akui. Nah setelah akui ya sudah, nggak perlu panjang-panjang. Terima kasih kepada semua teman-teman yang menonton ya. Antum-antum semua luar biasa, tap layar, begitu juga di YouTube. Jangan lupa like, share, dan subscribe, terutama Zulkifli ya Pak Bas, untuk target 1 juta subscribe. Oke, teman-teman yang menonton, yang saya sebutkan
yang ada di Mualaf channel YT tinggalkan di sana. Sampai hari ini, peringatan yang ketiga hari ini, yang punya channel nggak masuk untuk melapor, untuk bersahabat dengan kita, bekerja sama dengan kita. Kalau yang lain sebagian sudah untuk koordinasi. Cinta Damai Islam sudah, mungkin sedang terproses sama ketua dan sekretaris. Itu ya Kang ya. Tinggal satu ya belum ya Kang? 2 sama Nyai Bawel. Gedein dikit suaranya Kak. Kejauhan. 2 sama Nyai Bawel. Oh 2 ya, Nyai Bawel ya. Kalau apa tuh Banteng apa? Muslim Benteng. Nah, itu nggak tahu saya. Benteng Muslim Banteng juga belum ya. Mualaf channel itu kalau live buset dah. Wah aku disuruh diam. Aku tuh malu sama netizen disuruh Ada diam. Bang Freddy. Ini bukan Bang Handi. Oh, Bang Edward tadi mah ya. Bang Freddy. Assalamualaikum, shalom. Ya, selamat malam. Selamat malam Bang. Dari Kristen Bang? Kristen. Bang, itu cewek semua Bang di situ Bang. Agak ngejauh dikit noise. Teman-teman saya. Abang lagi ngepul cewek di situ? Enggak, data ibadah tadi masuk kelar. Oh, ibadah. Abang pendeta ya? Iya. Oh, pendeta. Bang, agak ngejauh sedikit dari cewek itu Bang. Bising. Iya. Kok jemaat Anda cewek semua gimana sih? Gak ada laki-laki? Ramai kuat. Langsung aja Bang Pak Pendeta